Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya. Selamat bergabung lagi bersama channel saya, channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung, kemudian anxiety disorder atau dalam arti kita kecemasan yang berlebih ya, yang mengganggu sehari-hari kita, kemudian dan psikosomatis juga teman-teman. Nah, namun di sini saya lebih dominan membahas di kecemasan yang berlebih ya, sehingga mengganggu ya aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman, seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan, untuk yang baru bergabung saya mohon untuk subscribe ya teman-teman, dan like, kemudian tonton videonya ya dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena setiap bagian per bagian ya video saya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian ambil ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat ya, dan ada ilmu yang sangat berharga untuk kalian ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Di sini saya hanya mengalami atau pengalaman ya di anxiety disorder atau kecemasan berlebih, gangguan asam lambung seperti itu teman-teman, dan juga dan psikosomatik juga ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk orang banyak, dan khususnya untuk kalian semua yang mengalami ya gangguan kecemasan yang berlebih teman-teman, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, saya ingatkan lagi, tonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian. Di sini saya hanya menemani ya, peribahasanya hanya menemani kalian ya teman-teman. Hanya sebatas menyemangati kalian yang masih down ya teman-teman, seperti itu. Karena mungkin dulu ya seperti itulah di tahap awal, dan alhamdulillah kesini ada perbaikan ya teman-teman, sehingga pipi pun menjadi berisi lagi teman-teman, jadi embem lagi ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya, amin ya rabbal alamin. Dan terus terang saya pun dikatakan apa namanya, kalau misalkan kumat ya kumat gitu, maksud kumat di sini ketika ada masalah, kemudian ada persoalan yang mungkin yang sangat mengganggu ya teman-teman. Di sini merasakan apa namanya kelayangan seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi beda halnya dengan dulu ya teman-teman. Kalau dulu itu di apa namanya semakin apa namanya kerasa, dirasa-rasa, kemudian panik, cemas dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya alhamdulillah ya teman-teman, karena berpikir dulu juga gini, dulu juga pernah begitu, tapi nggak apa-apa ya, santai aja gitu teman-teman, dan alihkan ya teman-teman ke aktivitas yang lain seperti itu dan sebagainya. Oke teman-teman, tonton videonya ya dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk pembahasan kali ini ya mungkin bagaimana cara keluar dari kecemasan yang sangat mengganggu ya, anxiety disorder ini ya teman-teman, dan gangguan asam lambung ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu kalian rubah ya teman-teman. 4 hal ya. Di awal atau kemarin-kemarin saya membuat video juga sama pembahasannya seperti itu teman-teman, karena tidak ada yang lain ya. Pembahasannya seperti itu ya teman-teman. Hanya saja kalian tinggal mempraktekkan ya teman-teman, lebih semangat lagi menjalaninya dan lebih sabar lagi menghadapinya ya teman-teman, seperti itu. Nah, apa saja keempat aspek ya, keempat metode ini ya teman-teman. Nah, di sini sekali lagi saya bukan ahli dokter medis, bukan ya, psikiater, psikoterapi, psikolog ya, saya bukan. Di sini hanya orang yang mengalami, dan hanya sekedar menyemangati kalian ya, belajar dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman, seperti itu, dan sama-sama belajar lah seperti itu. Nah, keempat metode ini saya akan jabarkan ya teman-teman, tidak panjang lebar dan tidak berbelit-belit ya teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama mungkin di pola ya. Di sini ada pola, saya bentuk ke pola-pola tersebut. Yang pertama yaitu pola makan ya teman-teman. Nah, untuk pola makan di sini ya
dari awal emang saya jujur terus terang, awal saya terkena ya gangguan asam lambung ini, gangguan panik ya, cemas yang sangat mengganggu ini, saya terus terang karena saya berpikiran ini lambung, kasihan lambung radang ataupun apapun itu ya, saya berpikiran harus jaga makan, harus jaga pola makan seperti itu. Sampai saya pola makan itu serba dikukus. Kalau bahasa bahasa Sundanya disepan ya teman-teman, serba dikukus ya. Padahal di sisi lain saya sebelumnya cek ya, udah cek lambung, dari cek darah ya teman-teman, kemudian cek EKG, cek paru ya teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah ya normal ya, namun di situ ada dikasih obat tukak lambung ya, kasih sirup yang berwarna pink kalau nggak salah, seperti itu dulu itu. Nah, belajar dari situ ya saya berpikiran lambung saya bermasalah ya, gangguan. Di situ pola makan saya dijaga, benar-benar dijaga itu, benar-benar dijaga, tidak makan gorengan ya teman-teman. Makanan itu seperti ikan pun saya dipais ya, kalau bahasa Sundanya dipais, dipepes ya, di itu, jadi tidak ada yang makanan digoreng ya pada waktu itu ya teman. Bahkan telur pun saya tidak digoreng ya teman-teman, tapi kalau bahasa saya itu dikulub ya teman-teman, seperti itu. Dan yang dimakannya itu yang putihnya, tidak yang kuningnya, karena ya itu sangat bermanfaat katanya, emang benar gitu ya teman-teman. Nah, saya selama beberapa bulan saya jaga ya pola makan seperti itu ya teman-teman, pola makan seperti itu. Alhasil ya mungkin kekurangan gizi ya teman-teman, mungkin gitu ya, tapi tidak tahu dengan pengalaman kalian sendiri ya, apalagi dibantu dengan obat-obatan yang mungkin sangat cocok ya di kalian. Waktu itu saya sangat dipantrang sekali makanan, hanya makanan-makanan tertentu yang masuk ya teman-teman, hanya nasi, kemudian kentang, mungkin lauk atau ikan ya, hanya segitulah mungkin. Kalau yang lain-lain, kerupuk itu enggak, kemudian wortel, kemudian buah-buahan itu saya enggak gitu teman-teman ya, mungkin terlalu dipantrang ya teman-teman, terlalu dipantrang seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri seperti itu, malah badan tuh nggak nyaman ya teman-teman, nggak nyaman, terus nggak enak ya teman-teman, nggak nyaman, nggak enak. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin belajar dari situ saya belajar lagi untuk mencari ilmu lagi, terus mencari pengetahuan apakah saya harus begini, apakah saya harus begitu dari pola makan ya, terutama ya teman-teman. Tetapi memang benar, bagus juga menjaga pola makan, tetapi menjaga pola makan ini jangan semua dipantrang ya teman-teman, semua nggak boleh ya teman-teman, enggak ya teman-teman. Nah, belajar dari situ saya mulai ke yang digoreng-goreng, tetapi saya tidak berlebihan teman-teman. Jadi kalau misalkan paginya saya makan yang digoreng-goreng atau goreng tempe ya seperti itu, saya makan, kemudian siangnya saya jeda dulu, enggak makan siangnya, enggak sama tempe atau sama lauk yang lain aja gitu ya teman-teman. Nah, kemudian diselang-selang ya, kalau bahasa saya itu diselang-selang. Jadi tidak makanan-makanan yang junk food lah seperti itu teman-teman. Jadi dikontrol ya, misalkan hari ini makan, besoknya enggak, hari ini makan, besoknya enggak, seperti itu. Jadi tidak berlebihan ya teman-teman, seperti itu. Seperti bebauan juga kan, jengkol juga bermanfaat ya, pete juga bermanfaat, banyak manfaatnya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita konsumsi secara berlebihan ya bukan bermanfaat ya teman-teman, malah jadi penyakit ya, peribahasanya seperti itu. Nah, jadi sewajarnya saja, konsumsi sewajarnya saja supaya ada gizinya ya teman-teman ya, seperti itu.
Jadi tidak berlebihan lah, karena yang berlebihan itu tidak baik ya, seperti anxiety disorder ya, kecemasan yang berlebihan juga kan tidak baik juga, mengganggu aktivitas. Ya kalau misalkan makanan yang cocok di tubuh kalian ya jalani, makan ya, konsumsi. Kalau misalkan tidak cocok udah stop, jangan dilanjutkan ya, ganti yang lain, seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu hanya di pola makan sudah 10 menit ya teman-teman, dan ya mungkin tonton saja di video saya sebelumnya, ada ya pola ini teman-teman ya, bagaimana yang seharusnya kita jalani ya dari pola makan ini ya. Dan saya pun tidak menyarankan harus begini harus begitu ya, tetap teman-teman tidak menyarankan sama dengan saya, tetapi kalau misalkan kalian memang cocok dengan makanan tertentu ya apa salahnya untuk dikonsumsi ya, kalau tidak pun ya tidak ya gitu teman-teman, terserah itu ada di kalian ya, karena badan seseorang, tubuh seseorang itu berbeda-beda, tidak sama ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin itu di pola makan ya, pola makan. Kemudian yang kedua itu di metode saya tersendiri, yaitu pola hidup ya teman-teman. Pola hidup ini, pola hidup bisa diatur ya, pola makan juga Pak, insya Allah bisa ya teman-teman. Pola hidup yang utama itu hindari begadang ya teman-teman. Begadang itu teman-teman itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Kalau saya dibawa begadang itu dibawa begadang ya, semalaman gak tidur gitu ya, kurang tidur, kurang istirahat, itu badan gak nyaman sekali. Siangnya nguap terus ya teman-teman, terus badan gak nyaman, lemah gitu, lemah, letih, lesu lah dan sebagainya, jadi nggak ada tenaganya gitu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk tidak terlalu bergadang ya teman-teman. Untuk yang susah tidur mungkin saya pun ada cara tersendiri. Jikalau memang saya susah tidur ya teman-teman, untuk pertama ya berbaca doa ya, apa yang mungkin bisa kita baca doa ya teman-teman, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, seperti itu. Dan kemudian jikalau misalkan masih gak nyaman, saya selalu pasang handsfree ya, ini headset mendengarkan audio hipnoterapi ya, seperti itu. Banyak di YouTube, banyak ya channel-channelnya, dengarkan sampai tidur terlelap ya teman-teman. Dan usahakan untuk di download dulu ya, audio hipnoterapi kayak gitu ya, di download dimanapun kita. Kalau misalnya ketiduran kan HP itu kan gak baik ya, di pinggir kita ya, tidur dengan pinggir kita ya teman-teman. HP itu barang-barang elektronik gitu ya, gak baik. Nah usahakan untuk di download dulu. Nah kemudian kan bisa di mode pesawat ya, di mode pesawatin HP-nya, kemudian diputar audio hipnoterapinya seperti itu, dan kasih jarak juga HP-nya ya teman-teman, seperti itu. Nah mungkin di pola hidup itu saya seperti itu. Kemudian hidup dengan teratur lah, orang-orang yang sehat ya teman-teman, hidupnya yang teratur, jaga lingkungan kita ya, jaga lingkungan kesehatan kita teman-teman, seperti itu. Rajin-rajin untuk beraktivitas, membersihkan rumah ya, seperti itu. Khususnya untuk laki-laki meskipun kebanyakan perempuan yang beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, tetapi kita yang mengalami ini, terus terang saya pun sampai sekarang setiap pagi, setiap hari selalu menyapu, mengepel, beres-beres rumah, bantu-bantu istri ya teman-teman, seperti itu. Jadi fokus kita itu teralihkan ke hal-hal yang kita kerjakan saat itu gitu, jadi tidak terfokus dengan sensasi yang ada di tubuh kita. Kan ngelamun, sensasi kan dirasa-rasa cemas ke sana ya, seperti itu. Bersihkan, kemudian ada yang kotor di rumah gitu, di kamar, usahakan untuk lingkungan kita selalu bersih, nyaman, dan enak gitu, nyaman gitu kita tinggal. Jadi mood pun bagus gitu ya, mood kita tuh bagus gitu, enak, nyaman, seperti itu. Itu di pola hidup saya ya. Udah 14 menit. Nah jika saya bahas lebih panjang ya emang panjang ya teman-teman. Kemudian di pola pikir ya,
pola pikir. Nah, kebanyakan orang yang mengalami anxiety disorder, kecemasan yang berlebih ini dari pola stres, pola pikir kita, beban hidup, masalah, emosi, egois. Nah, itu sebagian besar pola itu mengganggu di kehidupan sehari-hari kita ya. Sehingga mengakibatkan setidaknya kita mengalami kecemasan yang berlebih ya, karena stres itu ya teman-teman, stres itu stres itu bukan orang gila ya, bukan. Jadi stres itu dalam arti kita banyak masalah, banyak tekanan di dalam keluarga, kerja dan lain sebagainya, capek mikir gitu, sehingga menguras mental kita ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau memang sudah menguras mental kita ya drop lah teman-teman, seperti itu. Jadi kemana-mana takut, kesananya ya teman-teman, naik kendaraan takut, ketemu orang banyak takut dan lain sebagainya teman-teman. Itu berawal dari situ ya, dari tekanan, dari stres itu tersendiri ya teman-teman. Nah, bagaimana mengatasinya dalam pola pikir ini sehingga kita bisa kembali normal seperti semula ya, seperti itu kebiasaan kita. Nah ya, kuncinya teman-teman untuk berlatih lagi dari awal ya. Apa yang mungkin kita takutkan, apa yang kita mungkin mental kita menjadi down ini, misalkan takut keluar rumah, usahakan untuk dari nol gitu ya, keluar rumah, jalan seperti itu. Naik kendaraan yang takut, usahakan 2 kilo atau 3 kilo gitu ya, jalan teman-teman. Biasakan nanti juga apa yang mungkin kita sudah biasakan itu kan menjadi bisa ya teman-teman, seperti itu akan menjadi bisa dan terbiasa lagi seperti semula teman-teman. Itu sih jadi banyak latihan, intinya banyak latihan gitu, dibiasakan lagi, nanti juga terbiasa ya teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Pengalaman saya pun seperti itu. Pola pikir jangan terlalu negatif, berpikiran selalu overthinking ya teman-teman. Aduh, ini gak nyaman di bagian ini, jangan-jangan ini, aduh aku saya gak nyaman nelen, ini sakit nelen, jangan-jangan saya gini, padahal itu mau flu gitu, gak nyaman, demam dan lain sebagainya. Jadi usahakan untuk berpikiran positif ya teman-teman, berpikir positif, jangan berpikiran negatif ya. Apalagi jangan menjadi orang yang pendendam ya. Misalkan ada penyakit anxiety disorder ini, awal mulanya misalkan gara-gara faktor si anu, misalkan faktor A, faktor B yang sehingga membuat saya begini, membuat saya tertekan sehingga saya timbul dan saya sakit. Jangan menyalahkan orang lain ya teman-teman, seperti itu. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita sendiri ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus belajar dari itu semua dan memaafkan, karena memaafkan itu baik. Memaafkan itu perasaan kita itu lebih nyaman, lebih tenang ya teman-teman, lebih tenang. Menjadi pemaaf itu, biarpun orang membicarakan, orang lain sebal dengan kita, orang lain marah dengan kita, orang lain tidak suka intinya dengan kita, ya kita terima teman-teman. Tidak usah membalas, tidak usah menjadi pendendam ya, karena mendendam itu gak nyaman di hati kita. Karena anxiety disorder ini kita bermain di perasaan ya, bermain di perasaan. Hati kita itu tidak tenang, hati kita itu selalu gak nyaman ya teman-teman, karena itu semua berawal dari sakit hati yang seperti itu. Nah, usahakan bebaskan teman-teman, dan usahakan lakukan hobi yang menyenangkan sehingga perasaan kita selalu nyaman, perasaan kita selalu tenang. Dan usahakan untuk berbuat baik kepada sesama ya, berbuat baik meskipun orang lain tidak menyukai kita ya. Kita nggak usah harus mendekati supaya dia lebih baik kepada kita, tidak bisa ya teman-teman ya. Biarinlah, cuekin ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian sayang dengan tubuh kalian sendiri, seperti itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya pola pikir di sini usahakan untuk perasaan kita tuh nyaman,
usahakan untuk pikiran kita tenang ya teman-teman, bahagia itu karena kita bermain di perasaan, di ulu hati, di hati kita ini gitu. Bagaimanapun juga caranya supaya hati kita tenang, bagaimanapun itu caranya, jalani seperti itu teman-teman ya. Seperti itu di pola pikir. Jadi jangan terlalu stres, beban, tekanan ini itu usahakan jauhi ya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ya, mungkin saya belajar dari mentor juga banyak ya, dari YouTube juga banyak sekali, dari hipnoterapi, kemudian jadi dari orang-orang yang pernah mengalami ini ya teman-teman, seperti itu. Di pola sifat ya, keempat ini pola perilaku kita yang terlalu emosi, yang terlalu egois, karena emosi ini sangat berpengaruh teman-teman. Dikala kita sedang emosi ya, marah, kesal apapun itu, ini sangat bermain di sini di hati. Perasaan kita nggak nyaman di saat kita kesel seorang, di saat kita marah, emosi tinggi, ini nggak nyaman, ini hati nggak nyaman sebenarnya. Perasaan ini nggak nyaman, nggak tenang kesananya, timbullah cemas, timbullah panik, ini kenapa. Nah seperti itu. Jadi usahakan jika memang ada seseorang yang membuat kita tidak nyaman, usahakan jangan terlalu dekat, jaga jarak, intinya seperti itu ya teman-teman. Jangan pendendam juga, orang lain tidak suka dengan kita terima, jangan pendendam, biarinlah itu sifat mereka yang seperti itu, sifat mereka yang nyeletuk lah, sabodo teuing gitu, arek kieu ngecek bahasa urang nama gitu. Jadi masa bodoh lah orang lain, kan kita tidak bisa merubah sifat orang lain menjadi sifat yang kita inginkan, tidak bisa, hanya mereka sendiri yang bisa. Contohnya kita tidak bisa dirubah oleh orang lain kecuali kita sendiri yang sadar ya teman-teman, seperti itu. Dan sadar setelah mengalami anxiety disorder ya. Dulu sebelum sadar egois, suka marah dan sebagainya, pendendam. Kalau sekarang masa bodoh lah, orang lain mau gini mau gitu ya masa bodoh, terserah mereka ya teman-teman. Yang penting saya sehat, yang penting saya bahagia, saya senang dengan keluarga saya sendiri. Orang lain nggak suka ya bodoh amat, itu orang lain ya. Seperti itu kalau menurut saya sendiri sampai saat ini. Jadi perilaku kita harus dijaga ya teman-teman. Kita harus berbuat baik kepada orang lain, harus berbuat baik dan sodakoh ya, sodakoh untuk orang-orang yang sangat membutuhkan ya teman-teman, orang-orang yang sangat membutuhkan ya, baik saudara maupun orang lain. Sebelum orang lain harus saudara kita juga ya, yang harus kita bantu ya, baik dari materi maupun dari tenaga kita yang masih bisa membantu mereka yang kurang mampu ya, seperti itu teman-teman, seperti itu. Jadi banyak-banyak bersedekah semampu kalian, seperti itu teman-teman. Dan perilaku juga ya, orang lain gini gitu ya bodo amat lah orang lain teman-teman. Itu kita jalani ya, hidup kita, mau gini mau gitu, toh orang lain gak peduli ya, masa bodoh teman-teman. Seperti itu, di bawah happy lah intinya kunci dari semua ini, dan kunci dari lingkaran yang ada di keempat metode ini, kuncinya hanya ada di kebahagiaan. Bagaimana caranya supaya hati kita nyaman, bagaimana caranya supaya perasaan kita selalu tenang, tidak was-was, tidak cemas, tidak gelisah, tidak risau, tidak galau. Bagaimana itu caranya semua ya teman-teman? Salah satunya perilaku, salah satunya sifat. Kita harus lebih bisa memaafkan, kita harus bisa lebih bisa legowo, kita harus bisa lebih lapang dada dan berbuat baik kepada orang lain. Itu jaga emosi, karena itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Emosi itu sangat berpengaruh. Dikala kita emosi, dikala kita kesal, dikala kita marah, ini nggak nyaman perasaan kita, hati kita nggak nyaman. Aduh saya kesal lu karena begini, itu menyakiti hati kita sendiri, menyakiti hati kita sendiri. Orang lain ya
aman-aman saja, bahagia-bahagia saja, kita yang gerutu, ya kan nggak etis, nggak adil gitu ya teman-teman ya. Masa bodoh mau gini mau gitu orang lain, yang penting hati kita nyaman. Lakukan hobi yang membuat kalian senang, lakukan hobi yang membuat kalian nyaman hati, perasaan, karena kita bermain di hati, di perasaan, seperti itu. Anxiety disorder, kecemasan berlebih ya di perasaan kita nggak nyaman, stres kita menjadi berat, beban hidup berat, misalkan stres ada, otomatis asam lambung tidak normal, asam lambung menyemprot lebih banyak cairannya ataupun kadar keasamannya lebih asam, sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya teman-teman, mulai dari banyak sensasi yang kerasa, tenggorokan mengganjal ya seperti itu, untuk menelan air liur itu. Air ini juga agak terasa mengganjal ya teman-teman ya. Mungkin itu salah satu dari cairan asam lambung yang tidak normal ya teman-teman, seperti itu. Karena berpikir lagi, pikiran kita yang masih stres, masih banyak beban, masih apa-apa dipikirin, mikirin sensasi, mikirin itu. Usahakan untuk beraktivitas supaya kita teralihkan dan fokus kita tidak ke sensasi. Itu sih teman-teman. Sudah 26 menit, hampir setengah jam saya menemani kalian ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian petik, bisa kalian ambil, dan bisa kalian terapkan ya metode-metode yang saya bagikan. Jadi kalau memang tidak bermanfaat, alangkah baiknya tidak usah ya teman-teman, alangkah baiknya tidak usah dipakai atau dipraktekkan, karena setiap orang berbeda-beda ya, cara sembuh orang itu berbeda-beda teman-teman, seperti itu. Oke, semoga yang lagi di bawah down, saya doakan untuk lebih cepat sembuh, pulih seperti semula, dan lakukan praktekan dan selalu beribadah intinya ya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin saya tidak panjang lebar untuk video kali ini. Saya hanya menyemangati kalian. Jikalau memang bermanfaat, terima. Jikalaupun tidak, ya tidak usah. Seperti itu. Simple sekali teman-teman. Dan mudah-mudahan sehat. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.